Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nisa Damiati, NPM 22540124, PGSD 04 semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, di sini saya akan presentasi mengenai hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 guna memenuhi tugas UAS di semester 5 ini. Observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 berada di SDN Bromantakan Surakarta yang beralamat Jalan Yusudipuro nomor 4, Ketelan Banjarsari, Surakarta. SDN Bromantakan Surakarta memiliki 15 guru dan juga 1 penjaga sekolah, di mana jumlah peserta didik di lembaga ini mencapai 144 orang, yang terbagi dalam beberapa kelas yaitu kelas 1 dengan jumlah 22 peserta didik, kelas 2 dengan jumlah 12 peserta didik, kelas 3 dengan jumlah 28 peserta didik, kelas 4 dengan jumlah 25 peserta didik, kelas 5 dengan jumlah 26 peserta didik, dan juga kelas 6 berjumlah 31 peserta didik. Sekolah ini dilengkapi dengan 14 ruangan yang mencakup 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang UKS, aula, perpustakaan, serta 6 ruang kelas. Selain itu, terdapat juga 1 ruang serbaguna, 1 musola, dan juga 1 ruang untuk penjaga sekolah, disertai dengan sebuah kantin. Setiap kelas juga dilengkapi dengan meja dan kursi yang sesuai dengan jumlah peserta didik, serta fasilitas pendukung lainnya yaitu seperti papan tulis, buku, lemari, dan berbagai media pembelajaran. Terdapat juga waktu belajar yang ditetapkan di SDN Bromantakan adalah dari pukul 7 hingga 11 untuk kelas rendah, sementara kelas atas belajar dari pukul 7 hingga 13. Selama proses pembelajaran terdapat 2 kali waktu istirahat yang diberikan. SDN Bromantakan Surakarta memiliki visi, misi, dan juga struktur organisasi sekolah, di mana visi, misi, dan struktur organisasi sekolah menjadi fokus observasi yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2024. Di sini hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh kepala sekolah, guru, peserta didik, dan warga sekolah telah memahami dan menghafal visi serta misi sekolah. Selain itu, struktur organisasi guru juga tertera secara jelas, di mana visi, misi, dan juga moto SDN Bromantakan Surakarta. Visi dari Bromantakan Surakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, terampil, berwawasan luas, dan juga peduli lingkungan berdasarkan semangat Pancasila. Misi SDN Bromantakan yaitu yang pertama, menjadikan guru sebagai model pembelajar yang menjadi contoh inspiratif bagi siswa. Yang kedua, mengamalkan ibadah sesuai perintah agama. Yang ketiga, membiasakan sikap jujur, adil, dan mandiri dalam tindakan. Keempat, mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi. Kelima, membudayakan belajar tekun dan bekerja keras dalam mengatasi masalah. Keenam, menumbuh kembangkan potensi kreativitas siswa. Ketujuh, mengasah kemampuan kognitif, psikomotorik, dan efektif sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Kedelapan, mendorong dan melatih semangat berprestasi serta kemampuan berkompetisi menghadapi persaingan global. Kesembilan, memupuk budaya peduli dan rasa simpati terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir atau yang ke-10, melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah bersama, di mana SDN Bromantakan juga memiliki moto, yaitu belajar dan berdoa, kesuksesan menanti kita. Selanjutnya masuk pada poin observasi mengenai tugas kepala sekolah, di mana di SDN Bromantakan Surakarta, kepala sekolah menetapkan program kerja yang selaras dengan kurikulum Merdeka. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, beliau membentuk tim pelaksanaan dan koordinator yang khusus menangani kurikulum Merdeka. Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi dari kurikulum tersebut. Dalam rangka memastikan semua program berjalan dengan baik, beliau secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Kepala sekolah juga memiliki kebijakan yang jelas terkait intrakurikuler serta pelaksanaan pembelajaran P5.
Tak hanya itu, beliau juga mengatur administrasi agar semua dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Selanjutnya mengenai tugas guru di SDN Bromantakan Surakarta. Nah, di SDN Bromantakan Surakarta, para guru menyusun berbagai program yang meliputi program tahunan, program semester, serta alur tujuan pembelajaran, di mana mereka juga bertanggung jawab dalam menyusun modul ajar, evaluasi proses pembelajaran, pelaksanaan P5, dan penyusunan jadwal piket. Selain itu, para guru juga mengelola papan absen, buku absen siswa, dan jurnal kegiatan pembelajaran serta menetapkan tata tertib kelas. Dengan demikian, para guru memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan juga menilai proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu masuk pada poin peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, di SDN Bromantakan Surakarta sendiri juga memiliki peraturan dan juga tata tertib sekolah. Observasi juga dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 dan dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan pengamatan berjalan dengan baik. Di sekolah juga terdapat tata tertib yang mengatur baik siswa maupun tenaga pendidik. Dapat diamati pada lampiran tersebut, di mana SDN Bromantakan memiliki 27 tata tertib sekolah, dan juga di SDN Bromantakan sendiri tenaga pendidik memiliki slogan yaitu disiplin, di mana dengan artian D, datang tepat pada waktunya, I, isi daftar hadir, S, siapkan sarana kerja yang sebaik-baiknya, I, isi jam-jam kerja dengan kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya, P, patuhi semua peraturan yang berkaitan dengan tugas. L, laksanakan tugas yang menjadi kewajibannya sesuai dengan wewenangnya. I, izin apabila tidak hadir atau tidak dapat melaksanakan tugas dan atau meninggalkan kantor. N, yaitu norma-norma kepegawaian dan juga kesadaran yang tinggi harus selalu menjiwai dalam segala tindakan dan juga pikiran. Masuk pada poin observasi kultur sekolah. Nah, di sini berdasarkan observasi terhadap kultur sekolah yang kami lakukan, hasil wawancara dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa semua aspek tersebut dilaksanakan dengan baik. Beberapa program yang berjalan dengan baik diantaranya yaitu program 5S, program Jumat Bersih, upacara bendera, perayaan hari besar, kegiatan baris berbaris di depan kelas sebelum masuk, program kelas meeting, kebiasaan menghormati guru, literasi sekolah, ibadah bersama, tata tertib dalam rapi bersama, serta program 5K yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan juga kekeluargaan. Selain itu, di sini terdapat juga kegiatan piket dalam kelas, pramuka, dan juga senam bersama. Selanjutnya yaitu masuk pada poin observasi mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5, di mana profil pelajar Pancasila di sekolah merupakan karakter dan juga kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh setiap peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan juga kreatif. Adapun kegiatan P5 di SDN Bromantakan sendiri yaitu pelaksanaan P5 pada kelas 5, yaitu pembuatan atau pengecatan ekobrik untuk membuat truk atau penempatan alat sholat. Selanjutnya yaitu pelaksanaan P5 dengan kelas 3 yaitu pemanfaatan barang bekas dari galon yang dijadikan sebagai pot tanaman. Di SDN Bromantakan sendiri terdapat kegiatan kokurikuler dan juga ekstrakurikuler. Di sini ekstrakurikuler di SDN Bromantakan yaitu tari dan juga pramuka, di mana ekstrakurikuler seni tari dilaksanakan pada hari Selasa di sela-sela pembelajaran, dimulai dari kelas 1 dan dilanjutkan ke kelas-kelas berikutnya. Sementara itu, ekstrakurikuler pramuka diadakan pada hari Kamis setelah aktivitas pembelajaran selesai. Dapat disimpulkan dari kegiatan PLP 1 yang berlangsung di SDN Bromantakan Surakarta
penulis dapat menyimpulkan bahwa aktivitas ini memberikan dampak positif dalam memahami dan juga mengembangkan pendidikan. Melalui observasi yang dilakukan, kita dapat mengenali dan juga mengidentifikasi kebutuhan serta potensi siswa dengan lebih tepat. Para guru juga memiliki kesempatan untuk mengamati secara langsung interaksi antara siswa, suasana kelas, dan juga respon terhadap materi pembelajaran. Dengan informasi tersebut, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka secara lebih efektif guna memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Berikut hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.